Saya Pendeta Radius Aditya Jonar MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelangi Kasih Lawang. Bersama ini kita akan mendengarkan penyampaian Night Call GPIB. Sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mohon tuntunan Tuhan dalam saat kami untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dapat memahami akan kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21 yang menyatakan, "Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, upaya untuk mencari pendamaian adalah sesuatu yang senantiasa diidam-idamkan dalam kehidupan manusia. Terlebih dalam situasi konflik atau peperangan, upaya untuk mencari pendamaian itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan. Tetapi tentu saja tidaklah mudah untuk kemudian meraih pendamaian tersebut. Ada banyak proses dengan segala lika-likunya yang seringkali kemudian membuat proses pendamaian itu tidak begitu mudah untuk dapat diwujudkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita diajak untuk kemudian memperhatikan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Rasul Paulus memperlihatkan bagaimana kasih Tuhan yang besar itu dinyatakan dalam proses pendamaian yang dibuatnya bersama dengan kita manusia yang berdosa. Dosa-dosa manusia tidak diungkitnya. Justru yang kemudian dikedepankan Tuhan adalah bagaimana melakukan proses penebusan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah yang kemudian dilakukan oleh Tuhan ketika Ia menyatakan dirinya sendiri sebagai korban penebusan melalui kehadiran Yesus Kristus yang mengalami penderitaan dan mati di kayu salib. Kematian Yesus Kristus itu menjadi tanda nyata kasih Tuhan yang menebus dosa-dosa kita. Melalui semuanya itu, kita yang berdosa ini kemudian dituntun untuk masuk dalam sebuah proses pendamaian bersama dengan Tuhan. Prosesnya, menurut Rasul Paulus, tidak boleh hanya berhenti sampai di situ, tetapi harus dilanjutkan pada bagaimana kita
sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dan diselamatkan oleh kasih Tuhan tersebut, mau juga untuk melanjutkan karya pendamaian itu dalam kehidupan bersama di tengah dunia. Kita diutus untuk menjadi duta-duta Kristus yang mewakili kehendaknya di dalam hidup sehari-hari dimanapun berada. Saudara-saudara, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini berangkat dari kesedihan hatinya melihat kondisi perpecahan yang dialami oleh jemaat di Korintus. Perpecahan yang didasari oleh perbedaan pendapat, sehingga melahirkan munculnya banyak kelompok yang saling merendahkan satu sama lain di tengah jemaat. Bagi Rasul Paulus, jelas ini bukan hal yang sesuai dengan kehendak Kristus. Itu sebabnya ia kemudian menuding bahwa semuanya itu sebagai bukti mereka belum sepenuhnya didamaikan bersama dengan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menuliskan, berilah dirimu didamaikan lebih dulu bersama Kristus. Karena jika tidak, penginjilan dan kesaksian yang mereka berikan dan sampaikan akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh jemaat di Korintus bisa saja juga kita alami dalam kehidupan iman pada saat ini. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus ini agar kita lebih dulu memberi diri untuk didamaikan dengan Allah, patut untuk kita renungkan bersama. Apalagi tepat pada hari ini kita merayakan Rabu Abu. Rabu Abu yang merupakan sebuah perayaan ekumenis yang menandai 40 hari masa Prapaskah. Inilah masa-masa penting yang mendahului masa-masa sengsara dan kematian Kristus sebagai momen yang penting dalam proses penebusan dosa umat manusia. Mengapa memakai kata abu? Karena abu menunjukkan tentang keberadaan diri kita sebagai manusia. Kejadian 3 ayat 19 mengatakan, ingatlah, kamu adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Debu adalah simbol dari kerapuhan yang menunjukkan betapa tidak berartinya diri kita. Begitu angin bertiup, maka hilanglah debu dari pandangan mata. Oleh karena itu, perayaan Hari Rabu Abu ini menjadi pembuka masa Prapaskah yang mengajak kita untuk bersama-sama masuk dalam sebuah proses pertobatan, introspeksi diri, dan tekad untuk membangun komitmen hidup iman yang baru dalam mengikut akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak ada hidup yang sempurna. Selalu akan ada celah bagi dosa untuk berusaha menyelinap dalam hidup kita. Itu sebabnya proses pertobatan, introspeksi diri, dan membangun komitmen hidup iman yang baru itu menjadi bagian penting yang harus kita buat, dilandasi oleh kesadaran akan diri kita yang rapuh dan mudah untuk jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, proses pendamaian diri bersama dengan Tuhan ini kemudian juga menjadi sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa semuanya ini berlangsung atas kasih anugerah Tuhan. Tuhanlah yang mengambil inisiatif utama dalam proses pendamaian itu. Dan kita tinggal meresponsnya dalam penyerahan diri sepenuhnya untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita didamaikan bersama dengan Tuhan, maka wajar kalau kemudian kita pun diminta untuk membangun pendamaian juga bersama dengan sesama. Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita semua. Kasih Tuhan menjadi landasan bagi kita
untuk melakukan tugas pendamaian itu. Kasih Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mengutamakan kepentingan Kristus di atas kepentingan diri kita sendiri. Kasih Tuhan itu juga yang memampukan kita untuk tidak memaksakan kehendak diri sendiri atau merasa diri paling benar untuk kemudian merendahkan orang lain. Kasih Tuhan itu juga yang memampukan kita untuk tidak baper saat pendapat atau ide kita ditolak, tetapi kita belajar untuk melihat sisi kehendak Tuhan yang baik melalui hal tersebut. Kasih Tuhan yang memampukan kita untuk dapat menegakkan keadilan dan membela hak orang lain yang tertindas. Terlebih saudara-saudara, dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini, kita diminta untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian bagi sesama. Di tengah kembalinya kenaikan kasus belakangan ini, kita semua tetap diminta untuk semakin waspada. Mari kita saling menguatkan satu sama lain dalam tiap sapaan dan doa kita bersama dengan orang lain. Jangan kendor menggunakan masker, aturan cuci tangan, dan kebersihan. Karena melalui itu semua, kita tidak hanya menjaga diri kita sendiri, tetapi juga menjaga orang lain. Mari, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membangun tradisi pendamaian ini dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakanlah pendamaian yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam hidup kita menjadi kesaksian yang nyata bagi sesama. Kasih Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih bahwa Engkau telah mengasihi kami dalam wujud yang nyata. Ketika Engkau boleh menghadirkan Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kami. Saat ini ya Tuhan, kami hadir menyerahkan hidup kami untuk dibarui bersama-sama dalam cinta kasih Kristus, untuk dapat menjadi pelayan-pelayan pendamaian dalam kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi sesama di tengah-tengah kehidupan pada saat ini. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan tengah mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus kiranya menolong, mengangkat setiap beban pergumulan yang ada. Mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Mereka yang mengalami persoalan dalam kehidupan, mereka boleh menerima jalan keluar yang terbaik dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan Yesus akan senantiasa hadir, menyertai, menjaga, dan melindungi kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami di sepanjang waktu yang Tuhan Yesus berikan. Mampukan kami untuk terus menjadi saluran berkat yang luar biasa, sehingga itu boleh menjadi kesaksian tentang cinta kasih Allah yang boleh dirasakan dan dipuji dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang telah boleh menyimak renungan Night Call pada saat ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai, memelihara kita dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode tahunan 2022 ini.